Pemirsa, kaum muda, milenial, dan Gen Z akan mendominasi suara pemilih dalam pemilu 2024 mendatang. Berikut karakteristik pemilih menurut kelompok umur dalam DPT yang telah ditetapkan oleh KPU. Bagaimana sebenarnya karakter kaum muda Indonesia dalam pemilu 2024? Lalu sejauh mana para politisi menggait suara kaum muda? Kita akan berdiskusi dengan pengamat politik Adi Prayitno yang sudah bergabung bersama kami melalui daring. Selamat siang Mas Adi Prayitno, kalau menurut Mas Adi sendiri posisinya para kaum milenial ini suaranya seperti apa? Iya, saya kira kalau kita melihat portofolio demografi pemilih pemuda itu kan memang mayoritas ya. Tapi ingat, secara politik mereka itu satu ditandai dengan betapa tingginya mereka itu cukup alergi dengan partai politik. Jadi tingkat identitas kepartaian mereka itu rendah. Itu artinya dalam memilih calon, dalam memilih kandidat, seringkali yang dilihat itu bukan partai mana yang mendukung, tapi lebih kepada siapa sosok yang maju sesuai dengan karakteristik mereka. Yang kedua, pemilih muda ini adalah pemilih yang cukup kritis, pemilih rasional, di mana preferensi politiknya itu didasarkan pada pilihan-pilihan di mana sang calon itu harus lebih banyak menjual narasi-narasi yang sifatnya programatik ya. Misalnya tentang bagaimana membangun Indonesia 10-15 tahun ke depan, bagaimana misalnya menumbuhkan ekonomi kita pasca pandemi COVID, misalnya juga akses terhadap dunia pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah dua karakteristik dari pemilih pemuda yang sedang diperebutkan oleh begitu banyak partai politik. Oleh karena itu, siapapun nantinya yang mencoba untuk mendapatkan pemilih pemuda ini adalah mereka yang harus mendekati mereka dengan cara-cara yang sesuai dengan selera mereka. Dan yang paling penting pemilih pemuda itu adalah mereka yang tidak suka dengan model kampanye politik yang menyerang. Mereka ini suka dengan model kampanye yang sifatnya persuasif, lebih mengedepankan misalnya kehangatan dan gotong royong tanpa ada gontok-gontokan. Karena persepsi anak muda itu menganggap politik penuh dengan huru-hara, penuh dengan gonjang-ganjing, dan penuh dengan kengerian-kengerian. Oleh karena itu, mendekati kelompok-kelompok pemilih pemuda ini tentu harus ada diferensiasi politik yang bisa sampai kepada mereka, yaitu harus mampu mendekati mereka, jangan sampai soal politik itu tampil mengerikan dan menampilkan sesuatu hal yang menakutkan. Ini adalah cara yang paling mungkin oleh partai, oleh setiap calon ketika ingin menjadikan pemuda sebagai satu-satunya ceruk pemilih yang akan mereka coba untuk rebutkan nantinya di Pilpres. Saya kira gitu, Mbak Sira. Mas Adi, kalau tadi Mas Adi Pray katakan bahwa mereka ini lebih mencari sosok yang hangat, kemudian mereka juga melihat dari sosoknya ya, bukan parpolnya. Artinya sebenarnya apa yang paling dicari dari sosok itu? Apakah karena kinerjanya atau apa? Tapi dijawabnya nanti usai jeda. Kabar Pemilu segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Pemilu. Kita lanjutkan dialog bersama dengan Mas Adi Prayitno. Mas Adi, tadi dikatakan bahwa kaum milenial ini suka sosok yang hangat. Artinya bagi kaum milenial ini ketika menentukan pilihannya, mereka akan melihat sosoknya itu secara friendly dan lain sebagainya atau lebih ke etos kerja? Kalau melihat kecenderungan ya, kita melihat di angka-angka statistik, preferensi utama pemilih muda ini adalah yang mengedepankan faktor-faktor psikologis. Mereka itu, para pemimpin harus bersahabat gitu ya, dekat dengan mereka, gampang dan mudah bisa diajak berkomunikasi, minimal melalui media sosial. Syukur kalau para calon pemimpin ini adalah mereka yang sering turun ke bawah, mudah berinteraksi dengan mereka, gampang diajak selfie, dan diajak berkomunikasi secara langsung. Baru setelah itu bicara tentang visi misi, bicara tentang ideologi, bicara tentang rekam jejak dan seterusnya dan seterusnya. Karena anak-anak muda ini cerdas dan pintar, jualan ideologi di awal, jual gagasan di awal itu nggak laku.
Karena sudah begitu banyak para politisi di negara ini jual gagasan, jual ide, tapi nyatanya tidak ada perubahan yang signifikan yang dirasakan oleh pemilih pemuda ini. Oleh karena itu yang paling mungkin adalah harus menimbulkan rasa suka di hati mereka, yaitu dengan cara engage ya, baik melalui medsos ataupun pertemuan-pertemuan tatap muka yang sering dilakukan melalui kunjungan-kunjungan turun ke bawah itu. Ini yang saya sebut bahwa anak muda ini memang pemilih kritis, mereka yang cukup rasional, tapi ingat untuk memilih mereka itu harus menjadi teman dulu. Sering akrab, sering menyapa, dan saling berbalas pesan misalnya melalui media sosial ataupun media-media lain yang memungkinkan anak-anak muda ini merasa nyaman, merasa kenal dekat dengan calon pemimpinnya itu. Oleh karena itu tentu memang butuh strategi khusus ya, yang kemudian di mana anak-anak muda ini merasa nyaman dan mereka itu dianggap sebagai teman. Ingat, anak muda ini sangat tidak nyaman kalau mereka diposisikan sebagai objek dalam pemilih. Tapi anak-anak muda ini cukup senang kalau mereka itu dianggap sebagai partner. Ada equality di situ, di mana anak muda ini ya dengan calon pemimpin itu seperti teman, seperti sahabat. Oleh karena itu, ini yang saya sebut sebagai preferensi psikologis, sebagai pintu masuk utama untuk mendekati mereka. Oleh karena itu, kalau sudah suka, kalau sudah senang, kalau sudah merasa engage, anak-anak muda ini gampang diajak bicara. Bicara tentang bagaimana membangun Indonesia, bicara tentang bagaimana akses terhadap dunia kerja, bagaimana misalnya Indonesia itu bisa terlepas dari kutukan middle income trap, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya, buat suka dulu anak muda ini. Intinya, buat nyaman dulu pemilih-pemilih pemuda ini. Baru setelah itu, bicara hal-hal yang sifatnya bagaimana membangun Indonesia ke depan. Saya kira di situ poinnya, Mbak Sira. Iya, Mas Adi, ini kan suara kaum milenial sangat potensial ya. Artinya dari 3 figur yang saat ini sangat ramai diperbincangkan dan juga sudah dikatakan bahwa sebagai baca pres, kira-kira kaum milenial ini akan memilih ke arah yang mana? Apakah sosok figur yang tadi friendly atau juga ada batasan umur? Ya kalau melihat angka-angka statistik ya sebenarnya pilihan anak-anak muda ini mengikuti sejauh mana tingkat elektabilitas sang capres, Mbak. Suatu waktu misalnya elektabilitas capres yang kuat itu Prabowo Subianto, maka mostly banyak dari pemilih milenial itu kepada Prabowo Subianto. Suatu waktu misalnya ketika Ganjar Pranowo juga kuat di survei, di situ banyak pemilihnya dari kalangan anak-anak muda dan anak-anak milenial. Suatu waktu misalnya kita melihat bagaimana Anies menciptakan momentum politik saat awal-awal dideklarasikan maju pilpres, di situ juga begitu banyak anak muda yang menggandrungi Anies ya. Yang jelas adalah kalau mau jujur, setiap capres, mau Ganjar, mau Prabowo, ataupun Anies Baswedan, mereka ini adalah mereka yang juga menyasar anak-anak muda, tinggal bagaimana mengkapitalisasi tingkat persentase keterpilihan mereka. Secara umum, siapa yang unggul di survei, disitulah kemudian secara umum pula anak-anak muda juga akan melabuhkan pilihan politiknya. Oleh karena itu bagi saya anak muda ini tidak bisa disimplifikasi, tidak bisa hanya diserahanakan bahwa hanya akan mengarahkan dukungan politiknya kepada figur tertentu. Tidak. Kalau kita melihat figur muda misalnya ada AHY di situ, tapi AHY kan di survei-survei kan tidak terlampau muncul secara signifikan. Tidak pernah masuk 4 ataupun 5 besar dalam bursa cawapres. Padahal dari segi umur mestinya AHY yang relatif mewakili, karena AHY dibandingkan yang lain secara umur jauh lebih muda. Oleh karena itu, muda itu bukan hanya berarti dia muda umurnya, tapi muda yang mencerminkan soal karakteristik dan selera politik anak muda itu, yaitu tadi, anak muda ini senang dengan calon pemimpin yang menurut mereka menganggap mereka itu sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai partner, sebagai orang yang diperlakukan secara setara gitu ya. Oleh karena itu, itulah kunci paling utama di mana anak muda ini diyakinkan hati dan pikirannya untuk datang ke TPS dan akan memilih mereka. Ini yang saya kira menjadi penting. Yang paling penting sebenarnya juga, Mbak Sira, anak muda ini iman politiknya suka berubah. Hari ini suka orang, besoknya bisa tidak suka. Hari ini tidak suka, besoknya bisa suka. Ini yang kemudian membuat kenapa pemilih pemuda ini sampai hari ini susah untuk ditebak pilihan politiknya antara hitam dan putih. Karena iman politiknya suka goyang-goyang, sangat tergantung bagaimana dinamika dan suasana politik. Iman politiknya masih suka goyang-goyang. Nanti kita akan bahas lagi di lain waktu ya Mas Adi Praitno ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Pemilu. Pemirsa, Kabar Pemilu segera kembali usai jeda.